Nabi SAW kemudian bersabda, beliau mengatakan SAW, sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini, dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, siapa yang sedang kalian bawa? Maka kata malaikat rahmah, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu, dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi SAW, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu, maka dia terus naik sampai ke langit ke-7, dan terdengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka pada saat itu, ya, dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu, kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah trompa sendal pengantarnya. 3 langkah saja, setelah langkah ke-4 sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang bertugas khusus untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, makna di dunia adalah kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat? Misalnya, kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat ini dikatakan dan di akhirat, pertanyaan di akhirat. Kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan Munkar Nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah. Setelah dijawab, dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan sekali melihat pintu apapun yang ada di neraka itu, gemuruhnya, suaranya, letupan-letupannya. Dia melihat ya banyak sekali jenis siksaan di sana. Maka karena dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup. Ya, karena kau beriman tidak masuk di sini. Dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya dan dia bisa melihat surga tersebut. Setelah itu, ya, dia berdoa mengatakan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Kata orang atau jenazah ini, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Tak lama kemudian datang orang di sebelahnya, ini semua di liang lahat yang 1 kali 2 meter saja nih, ya. Tapi nanti akan berbeda karena sudah diistilahkan dengan alam barzah. Di mata kita yang masih hidup, dia adalah kotak 1 kali 2 meter. Tapi ya di dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi kuburan, dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Kalau tidak salah beberapa riwayat juga menyebutkan menggunakan pakaian putih bersih.
Saking kagumnya, maka si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholatnya, puasanya, zikirnya, majelis ilmunya, bakti orang tuanya, segala macam ini dalam bentuk wujud makhluk nanti. Maka dia pun merasa senang karena ditemani di kuburan dengan amal solehnya. Setelah itu, maka akan terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan tebarkan dalam beberapa riwayat permadaninya dari surga. Beberapa riwayat yang lain, bukakan pintu surga baginya, pintu istanahnya dia, sehingga sampailah kepada dia bau wanginya. Dan dengan kejadian tersebut sampai wangi ada pembentangan permadani dari surga, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan begitu terus dia menikmati sampai hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalian nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalian akan lebih mengenal istana kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kenapa bisa? Karena selama di alam barzah di kuburan, kita tiap hari menikmati surga kita, tapi belum bisa masuk. Sehingga kita hafal setiap sudutnya. Jadi kalau ada orang di kuburan sudah 1000 tahun yang lalu, dan dia beriman, berarti sudah 1000 tahun dia menikmati istananya di surga, tapi melalui alam barzah, belum bisa masuk. Dia baru bisa melihatnya, tapi sampai kepadanya bau wanginya, dan dia melihatnya. Dan di tempat ini pernah, kalau yang ikutin kajian kita dulu, ada bedah buku, saya pernah bedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Itu disebutkan saking besarnya nikmatnya surga itu, diantaranya seseorang mukmin nanti di surga kalau dia sedang duduk di salah satu sudut dari luas sekian luas istana dia dan juga tanahnya, dia tidak akan pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya melihat sisi itu. Setelah 70 tahun dia baru pindah. Itu pun bukan karena bosan. Karena ingin menikmati sisi yang lainnya. Kondisi yang berbeda yang tidak bisa digambarkan. Makanya disebutkan tentang surga itu, semuanya di dalamnya mala ainun ra'at, semuanya yang akan dilihat nanti oleh mata kita belum pernah mata lihat sebelumnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga apapun yang akan kita dengarkan dari suara-suara indah di sana, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sama sekali. Surga di luar ekspektasi kita, jauh lebih luar biasa. Di dunia ini kalau kita pernah rasakan apapun nikmat, misalnya kita pernah makan makanan yang enak sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan makanan yang paling enak pernah dimakan, atau minuman yang paling nikmat yang pernah kita nikmati, atau pakaian yang paling nyaman yang pernah kita kenakan, atau kendaraan yang kita tunggangi, atau rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Maka semua itu adalah miniaturnya surga yang tidak ada nilainya sama sekali. Kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dan nikmatnya ini hanya seperti jadi telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian dikeluarkan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air di jari telunjuk itu dunia, dan lautan yang luas ini adalah akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid di medan perang, orang-orang yang dalam kondisi dia meninggal dalam keadaan baik, mereka itu berpikir, oh ternyata hanya amal-amal itu yang kemarinnya, hanya sholat, hanya tutup aurat, hanya puasa, hanya jujur, hanya ini dan segala macam, ini balasannya. Kalau tahu sekian banyak, diminta dipanjangin umur supaya sekian banyak lebih banyak lagi beramal soleh, karena sedikit beramal saja sudah luar biasa balasannya. Kemudian setelah baliknya kata Nabi SAW, kalau